Puji Tuhan, kita telah membaca dari beberapa pasal lagi pada pagi ini. Dari pasal 36 kita telah lanjutkan pembacaan kita. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit ayat 6, setia-Mu sampai ke awan. Allah yang melintas segala langit adalah Allah yang menjadikan kita menikmati ayat yang ke-8, berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kita mempunyai Allah yang dapat mengembangkan sayapnya dan memberikan perlindungan yang sempurna. Kita mempunyai Allah yang pada hari-hari ini kita sangat butuhkan untuk menjadi perlindungan yang teruji dan terpuji. Kalau dipikirkan, justru pada hari-hari kita menyiapkan begitu banyak acara, kita sedang membaca di medsos bagaimana dirancangkan pagelaran persidangan Ahok. Minggu depan persidangan Ahok itu akan dilaksanakan. Dan itu selalu mengundang kesempatan untuk mereka akan mengadakan begitu banyak hal. Kita berpikir sejenak, mengapa waktunya begitu tepat? Kita sedang mempunyai begitu banyak acara. Kita juga sedang menghadapi minggu-minggu yang sibuk. Kita juga sedang membaca ada digelar sidang penistaan agama. Pada minggu-minggu ketika kita sibuk, bisa kita bayangkan kalau nanti akan dijatuhkan vonis bebas, apa kira-kira yang akan gereja-gereja hadapi? Kemarin ada KKR di Bandung dan harus dihentikan. Lalu ada spanduk besar menuliskan kepada seluruh umat Nasrani tidak diizinkan mengadakan perayaan Natal di tempat-tempat umum. Padahal begitu banyak gereja sedang mengadakan Natal justru di tempat-tempat umum. Kesempatan bagi mereka untuk mengusik ibadah-ibadah kita. Hari ini kita membaca bahwa anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Kita punya sayap yang begitu besar, yang begitu sempurna, yang lengkap dengan keamanan yang cukup untuk ketika sayap itu mengembang, maka tidak satupun yang berlindung di bawah sayapnya itu akan terusik karena kuatnya
Mereka mengenyangkan ayat 9 dirinya dengan lemak di rumahmu. Mereka minum dari sungai kesenangan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Kita benar-benar berada di dalam satu perlindungan Allah yang membuat kita merasa begitu aman berada di bagian-bagian yang tidak terjamah oleh tangan-tangan yang jahat, karena ada sayap yang menaungi kita. Herodes dengan pedangnya mengejar Maria, Yusuf, dan bayi itu. Kekuatan apa yang tidak dimiliki Herodes, raja Romawi yang berkuasa atas seluruh daerah Yudea? Kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat 16 berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Hingga ayat yang ke-18, terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab anak mereka tidak ada lagi. Pertanyaannya, di mana Yesus? Di mana anak Natal itu? Ketika tangisan pecah di daerah Rama, di seluruh daerah Bethlehem dan sekitarnya, bukankah kita baca memang ia lahir di Bethlehem? Ia berada di kampung Bapak Yusuf sebagai bapaknya. Ia lahir di tengah-tengah keluarga besar Yusuf yang daerah asalnya adalah kampung Bethlehem. Injil Lukas pasal 2 jelas berkata, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali dilakukan sewaktu Kirinius menjadi wali negeri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Pedang Herodes ada di Bethlehem. Seluruh tentara dengan pedang yang tidak tanggung-tanggung memenggal kepala
bagaimana malaikat itu membangunkan Yusuf dan Maria dan berkata, bawalah anak itu, berangkat dan pergilah, tetap berada di Mesir. Malam itu, sementara orang enak bobo, Allah bangunkan keluarga Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Bukan waktu kita untuk tidur bobo, nyenyak, ngorok, tapi waktunya kita bangun untuk berjaga dan mendengar suara Tuhan. Bukan waktunya kita untuk santai, bukan waktunya hari-hari ini. Peristiwa yang pernah dialami keluarga Yusuf untuk kita mulai bangun pada tengah malam, mendengar akan suara Tuhan, mendengar akan perintah yang disampaikan oleh Jibril, Gabriel bahasa kita, yang membawa perintah bukan hanya kesukaan bagi mereka yang datang dalam nama Yesus, tapi di antara kalimat yang dibawa oleh Gabriel adalah, pergilah, berlarilah, selamatkan Maria dan anaknya. Pergilah supaya pedang Herodes tidak terkena kepadanya. Apa jadinya kalau Yusuf dia tinggalkan kalimat malaikat Gabriel dan dia berkata, aku capek, aku tidur, aku bobo. Pasal yang kedua Injil Matius ayat yang ke-13. Bergantian Bapak dan Ibu bacakan Matius 2 ayat 13. Bapak 3, 4. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, menampakkan mereka Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu setelah ibunya, bawalah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ibu 13. Maka Yesus pun berangkat, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Kalau tidak bangun, apa jadinya? Kita baca tadi di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-8. Anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Ya, itu yang dilakukan. Tetapi manusia yang mana? Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Yang mana? Jawabannya Matius pasal 2. Yang bangun. Ayat 14. Yang melakukan perintah Allah. Yang diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Bukan bapak-bapak yang ngorok, tapi bapak-bapak yang mendengar suara Allah. Bapak-bapak yang tahu tanggung jawab untuk mendengar suara Gabriel malam itu juga. Bukan besok. Kalau besok mati, saudara. Kalau besok, ketika esok hari perintah itu baru dilaksanakan, iya deh, ya besok aja deh Tuhan, udah malam ini, udah capek saya. Ya besok ya udah perintah, ya
bangun ya, larinya besok aja. Ayat yang ke-14, diambilnya anak serta ibunya kapan? Malam itu juga, lalu menyingkir. Sangat beralasan untuk Bapak berkata capek, untuk Bapak berkata, aduh, gak sanggup saya kalau harus berangkat malam ini. Yang benar aja. Tidak salah kalau Yusuf akan bertindak seperti itu. Tapi kalau Yusuf berlambat-lambat dan tidak melaksanakan perintah Allah, menganggap bahwa ayat di dalam Mazmur tadi, anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapnya, itu oke hanya dari pihak Allah. Kan Tuhan melindungi, udah tenang aja deh. Gak ada kerjasama karena telinganya berat mendengar. Alasan manusiawi, saya capek, saya lelah, saya sibuk, katakan apa saja. Perlu kepekaan bapak dan ibu sebagai orang tua dalam rumah tangga yang cepat tanggap untuk mendengar firman Tuhan. Kalau tunggu besok, mati. Kalau tunggu besok, kalau baru besok bangkit, baru besok bebenah, baru besok ayo udah Maria kita mau berangkat. Tar dulu, biasa kan wanita. Banyak entar dulunya. Yusuf tahu sifat daripada wanita. Dan dia tidak berlambat-lambat untuk menanggapi firman Allah. Malam itu juga. Tindakan cepat tanggap dari Yusuf menyelamatkan keluarganya. Tindakan cepat tanggap dari seorang bapa menyelamatkan keluarganya. Karena itu tidak dibutuhkan bapak-bapak yang lambat dan lamban dan letoy. Mungkin orang gregetan dengan sikap saya, maunya cepat melulu, cepat melulu. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau Yusuf bilang besok aja deh, mati. Yesus yang dititipkan kepada keluarga Yusuf mati. Emangnya Allah terlalu bodoh menitipkan kepada sembarang keluarga yang santai, yang keluarga yang oke aja dah, ya easy going aja hidupnya. Enggak, Allah tidak bodoh seperti itu. Dia tahu memilih, dia titipkan bayi Yesus itu kepada keluarga yang mana, dia tahu. Amin. Dia tahu menitipkan anak Yesus, anak Natal kepada keluarga yang cepat tanggap, yang punya telinga peka, bukan peka mendengar omongan orang. Kalau kita kan bapak-bapak kita ini seringkali ibu-ibunya begitu, apalagi bapaknya. Kalau mendengar omongan orang, tek gitu telinganya, langsung berdiri. Tapi kalau mendengar firman Tuhan, kalau Yusuf tidak bertindak cepat tanggap, keesokan harinya baru dia lakukan firman Allah, perintah itu, mati sudah.
Sebab itu dibutuhkan tindakan yang sigap. Bangkitlah, bangunlah Yusuf. Dibawanya ibu beserta anak itu malam itu juga. Senang membaca kata itu karena mempunyai makna keselamatan, bukan besok tapi sekarang. Kalau tidak bertindak sekarang, maka tidak akan ada hari esok. Kalau tidak ada tindakan malam ini, kalau tidak ada tindakan ketika mendengar akan firman Allah, maka tidak pernah akan terjadi keselamatan kita hari ini. Bayangkan saudara, kalau tidak ada tindakan Yusuf malam itu, hari ini ada manusia diselamatkan. Tapi beruntung karena ada Yusuf yang cepat tanggap akan firman Allah, yang mau menanggapi dengan serius, nggak bercanda. Ada waktunya bercanda, tapi ada waktunya harus serius menanggapi firman Allah. Ada waktunya. Allah juga bisa membuat gelap tawa. Hingga ada gembala-gembala di padang, Lukas pasal 2, yang bersuka cita. Yang mendatangkan sukacita adalah Allah. Tapi Allah juga ingin melihat adanya tindakan-tindakan yang cepat tanggap, yang nggak berkata, ya besok aja Tuhan, udah malam, aduh. Kalau tadi sore-sore ngomong sih kita berangkat, ini udah malam loh. Masa malam-malam mau bangunkan istri udah tidur kok, anak juga udah bobo, nanti kaget lagi. Itu 1000 alasan yang diucapkan, dan itu Allah tidak suka. Ada kalanya saudara tidak setuju dengan tindakan-tindakan saya, dan saya tidak peduli. Karena yang saya lakukan bukan untuk mengikuti kehendak saya, tetapi saya sedang mencari tahu apa kehendak Tuhan, untuk menanggapi dengan tegas, untuk menanggapi dengan tegas tiap yang dikehendaki Allah. Coba mendengar, coba menangkap, coba melakukan. Kalau malam itu Yusuf tidak langsung bertindak, keselamatan hari ini bukan seperti sekarang. Dibutuhkan orang-orang yang tidak menganggap cuma dari pihak Allah, Allah bertindak. Oh, Allah melindungi orang-orang yang berlindung di bawah kepak sayap naungannya. Itu kan cuma satu kalimat Daud yang mempunyai arti cuma Allah. Kita baca di dalam Natal ada kerjasama antara manusia dengan Allah. Ada kerjasama antara keluarga Daud, keluarga Yusuf dengan Allah. Ada kerjasama antara Bapak Yusuf dengan Allah, antara Ibu Maria dan seorang ibu yang tunduk. Karena Maria tidak salah pilih, dia memilih seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang cepat tanggap. Kalau tidak, Maria gak akan pilih Yusuf. Di pasal 1 Wahsal, Injil Matius berkata, Yusuf seorang laki-laki yang saleh, yang takut akan Allah.
laki-laki seperti itu yang dicari untuk menjadi seorang laki-laki yang cepat menanggapi akan firman Allah. Kalau mendengar capek, lagi istirahat, aduh. Hari ini bukan waktunya untuk kalimat itu. Tapi hari ini dibutuhkan adalah orang laki-laki yang cepat tanggap. Kalau tidak, keselamatan itu direnggut oleh pedang-pedang Herodes. Di manakah keluarga kita? Besok